manusia ini kan banyak ya macam-macam ragamnya ya. Jangankan satu masyarakat, satu keluarga aja macam-macam. Ini karena bibitnya atau bagaimana ini Ustaz? Terima kasih. Bahasa Al-Quran tadi menerangkan ya bahwa penciptaan manusia disebutkan dua sumbernya, ya, nasaban wasihran. Ya. Ada yang garis nasab, itulah yang Allah ciptakan laki-laki, ya, makanya nama orang itu bin atau binti kepada bapaknya, ya, nggak ada bin binti kepada ibunya kecuali Isa ibnu Maryam, ya, kecuali satu, Isa ibnu Maryam. Yang lain bin binti kepada seseorang yang adalah laki-laki. Disebutkan juga sihra dari perkawinan. Ini sebetulnya adalah hikmah yang Allah ciptakan kepada kita seluruh umat manusia, bahwa penciptaan laki dan perempuan itu adalah sesuatu yang menjadi pembuktian, ya, ajaran tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul dari sejak awal sebetulnya. Makanya ketika Nabi Lut alaihissalam muncul, ya, dengan dakwah mencegah orang berbuat sodomi, ya, itu di kitab di surat Al-A'raf, ya, kalau dulu barangkali jemaah yang pernah ikut soal Al-A'raf itu paham betul bahwa di surat Al-A'raf itu disebutkan dakwah para nabi dari mulai Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, ya, kepada kaum Ad, Nabi Soleh kepada kaum Samud, ya. Itu setelah itu kan adalah Nabi Lut, ya. Tapi dakwah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh itu ajakannya tauhid yang secara jelas, yaitu u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Beribadah kalian kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah kecuali Dia. Tetapi begitu Nabi Lut tidak mengajarkan kalimat ini, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Tidak langsung secara secara tersurat bahasanya begitu. Begitu Nabi sesudahnya, yaitu Nabi Syuaib, kembali bunyi dakwanya adalah wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ini menunjukkan bahwa persoalan nasab ini, persoalan hubungan yang di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Lut adalah sebuah kemungkaran, itu bukan sekedar persoalan kejahatan kemanusiaan yang merusak hanya katakanlah orang berhubungan sesuai dengan kemauan pemenuhan syahwatnya sendiri, bukan sekedar itu. Tapi, ya, persoalan kejadian di zaman Nabi Lut itu, laki dengan laki berhubungan itu adalah persoalan yang mencederai nilai-nilai ketauhidan. Kenapa? Karena keberadaan laki dan perempuan itu adalah sunnatullah kauniyah, ketetapan Allah yang ada di alam semesta ini, yang Allah sudah tentukan sedemikian rupa bahwa manusia Allah ciptakan mesti dalam jumlah yang besar dan berkembang biak satu sama lain. Sehingga ketika ada orang, ya, berhubungan laki dengan laki, bukan laki dengan perempuan, maka itu memutus apa yang Allah telah tentukan. Maka ini adalah bukan sekedar persoalan penyimpangan seksual, tapi penyimpangan dalam persoalan akidah tauhid, karena penciptaan manusia yang berkembang itu Allah takdirkan sedemikian rupa itu ada di setiap zaman, dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu nanti di akhirat akan membanggakan banyaknya umatnya karena terlahir dari generasi yang banyak umatnya itu. Kan disuruh oleh Nabi, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikum yaumal qiyamah. Ya. Bahwa kata Nabi, nikahlah kalian dengan orang yang berpotensi punya anak yang bisa banyak dan orang yang bisa penyayang dengan keturunannya, karena nanti di hari kiamat aku akan banggakan kalian sebagai umat yang jumlahnya banyak di hadapan Allah dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Nah, adapun perbedaan karakteristik seseorang itu dari hubungan perkawinan itu ada beda ini beda walaupun satu sumber, satu ayah, satu ibu dan sebagainya, itu adalah persoalan lain yang barangkali terkait dengan masalah lingkungan, masalah pendidikan, masalah apa yang dimakan. Makanya awal-awal yang jadi sumber yang harus kita jaga sebagai seorang yang akan memiliki keturunan adalah
sumber yang kita akan berikan kepada anak kita itu harus dari rezeki yang halal. Itu yang pertama. Karena kalau itu sudah terjadi penyimpangan, orang sudah semaunya mendapatkan rezeki, yang penting pokoknya anaknya bisa makan, itu sudah menjadi benih, mulainya terjadi penyimpangan-penyimpangan karakteristik yang tidak seperti diharapkan oleh orang tua itu sendiri. Oleh sebab itu awalnya itu dari situ kalau dalam sisi kita sebagai seorang beragama melihatnya itu. Adapun dari sisi yang lain, ya pengaruh secara biologis kebiasaan itu adalah dipengaruhi oleh lingkungan, oleh pendidikan dan oleh yang lain lah, katakanlah begitu. Saya kira itu jadi memang asalnya tetap satu, ya, makanya dibahasakan nasab dan sihra itu karena itulah perkembangan manusia itu dari dua jalan itu, jalan keturunan dan jalan perkawinan. Ya, mengenai ayat Al-Furqan ayat 54, saya cuma ingin penjelasan mengenai masalah bayi tabung, Pak Ustaz. Menurut hukum Islam, apakah Muslim itu sudah melakukan bayi tabung? Itu, Pak. Baik, bayi tabung dalam Islam itu dibolehkan sejauh benihnya itu adalah dari sumber hasil perkawinan. Jadi kalau itu adalah dari benih air mani seorang suami yang dicampurkan dengan sel telur dari seorang perempuan yang adalah istrinya yang sah, pasangan yang sah, hanya pembenihannya itu di sebuah tempat yang namanya tabung itu tadi, itu boleh, halal. Yang tidak boleh adalah kalau ada bank sperma. Jadi sperma siapapun dipakai, ya, itu yang tidak boleh. Atau ada bank sel telur, sperma siapapun dipakai, sehingga tidak jelas garis keturunannya, itu yang nggak boleh. Karena ini akan mempengaruhi karakteristik yang tadi ditanyakan itu dari perkembangbiakan seorang anak manusia berikutnya. Jadi bayi tabung boleh hanya seolah-olah kayak numpang, rahimnya tidak bisa memproses sampai menjadi segumpal darah yang potensial untuk menjadi segumpal daging, tulang, dan akhirnya menjadi anak. Itu boleh. Jadi bayi tabung selama adalah dari pasangan suami istri yang sah, itu boleh. Dari pasangan yang belum menikah, nggak boleh. Dari pasangan yang bukan istrinya, bukan suaminya, tidak boleh. Nah, itu begitu. Karena itu akan merusak tatanan sifat nasaban wasihra tadi, ya, secara nasab dan secara garis perkawinan. Apakah tidak ada lembaga keagamaan yang mengesahkan? Di Majelis Ulama di Indonesia sendiri itu sudah ada, saya kalau nggak salah pernah baca fatwa itu tahun 90-an bahkan sudah muncul. Itu sudah ada pembicaraan tentang bayi tabung itu, bahwa tetap itu dari sumber pasangan yang sah. Jadi orang yang ingin punya bayi tabung harus orang yang telah beristri dan bersuami, dan pasangan istri itu sendiri yang sah. Kalau mungkin maksudnya Pak Bagja adalah difasilitasi, dimudahkan, ada rumah sakitnya khusus yang bisa menyalurkan seperti itu sehingga memudahkan orang untuk punya keturunan. Itu saya kira memang belum sampai ke arah itu, tapi kalau itu pun ada, boleh-boleh saja. Meskipun ikhtiar awal sebagai seorang pasangan suami istri tetap ikhtiar biasa yang secara, katakanlah mungkin secara medis dia berobat, bertanya apa yang menjadi pengaruhnya kok sampai tidak bisa berketurunan, itu dilakukan dulu. Tabung ini, bayi tabung, itu adalah ikhtiar yang alternatif kesekian. Yang terakhir boleh dibilang begitu. Itu begitu. Ya, karena ya dikhawatirkan nanti tumbuh kembangnya pun tidak seperti tumbuh kembangnya bayi yang terlahir dalam keadaan normal. Dikhawatirkan itu. Tetap barangkali mungkin nggak dilembagakan katakanlah rumah sakit bayi tabung, misalnya, itu mungkin barangkali hal-hal seperti itu dijaga. Karena kalau tidak, dikit-dikit orang nggak punya anak 2 tahun, 5 tahun, udah bayi tabung. Nggak punya anak 5 tahun, udah bayi tabung. Padahal ada orang yang sampai 10 tahun tidak punya anak, akhirnya punya anak secara normal. Orang yang bersabar, tidak punya anak selama 20 tahun perkawinan, akhirnya punya anak yang normal. Nah, itu ikhtiar yang normal itu tetap akan juga melahirkan keturunan.
Itu begitu. Karena kalau tidak, ada langsung lembaga seperti itu membuat orang jadi tidak bertawakal kepada Allah gitu, tidak bergantung kepada Allah. Kan kalau itu tidak dilembagakan secara khusus, tetap dia ikhtiar sebagai manusia biasa, lalu kemudian dia berdoa, bermohon kepada Allah, itulah fungsinya keimanan. Barangkali kalau belum apa-apa penyelesaiannya, udah nggak punya anak, 2 tahun, udah bayi tabung, udah bayi tabung, itu ada rumah sakitnya khusus, itu ada lembaganya khusus. Nah, jadi nanti orang bayi tabung. Nah, itu. Saya kembali ke tauhid. Tauhid ini kan mengesahkan Allah ya, la ilaha illallah. Dan kita diajarkan sejak nabi-nabi terdahulu itu sudah diajarkan tauhid gitu. Apakah di nabi-nabi terdahulu, katakanlah sejak dari Adam, mungkin nabi-nabi terdahulu lah yang diberikan kitab itu mempunyai satu Allah yang disebutkan Allah itu Pak Ustaz, yang namanya Allah juga, ataukah ada yang lain-lain gitu Pak Ustaz? Ya. Karena kita tahu bahwa Nasrani juga menyebutkan Allah. Nama Allah itu adalah lafzul jalalah, yaitu lafaz keagungan yang lafaz itu hanya bersumber dari Allah langsung. Adapun orang Nasrani di Indonesia dengan kita ada perbedaan, mereka menyebut Allah, ya. Itu karena orang Nasrani yang berbahasa Indonesia. Kalau orang Nasrani, orang Yahudi yang bisa bahasa Arab, itu di Timur Tengah misalnya, itu mereka menyebut Allah itu dengan jelas. Jadi orang Yahudi Tuhannya juga Allah. Orang Nasrani di sana juga Tuhannya adalah Allah. Tapi keyakinan akidah mereka yang berbeda. Mereka menganggap Uzair anak Allah. Kalau Yahudi, Nasrani menganggap Isa anak Allah, kan begitu. Di situ perbedaannya. Tapi sebetulnya Allahnya sama, satu. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, penyebutan Allah itu sudah ada di situ. Pertama, hanya saja karena bahasa Al-Quran menjelaskan tentang penyebutan Allah itu belakangan, ya, itu justru penyebutan lafaz Allah setelah turun surat yang pertama Al-Alaq, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan seterusnya ayat-ayat turun itu, Allah itu baru disebut di saat turunnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sebelum-sebelumnya, ya, surat-surat yang turun itu tidak menyebut nama Allah. Ya, surat Al-Ikhlas ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ini itu turun belakangan. Ya, saya kalau melihat catatan 22, Bang. Al-Ikhlas ke-22. 122. Enggak, ke-22. 112. Iya, nomor 112 turun ke 22. Ya, jadi surat Al-Ikhlas itu, ini kalau dilihat turunnya asbabun nuzul, sebelumnya itu ada surat lainnya, kita saya terangkan. Ya. Seperti ada surat Al-Fil, ada surat Quraisy, ya. Ada surat lain sebelum surat Al-Ikhlas ini, Al-Ma'un, At-Takatsur, Al-Kautsar, Al-Adiyat. Semuanya penyebutannya bukan Allah. Contoh di surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kalian bagaimana kalian coba perhatikan apa yang telah Tuhanmu perbuat, disebutnya Rabbuka, nggak disebut alam taro kaifa fa'alallahu, nggak disebut dulu itu. Ayat yang pertama turun juga gitu, Iqra, bukan Iqra bismillah, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika. Jadi awal-awal Al-Qur'an turun, penyebutan nama Allah itu dengan sebut Rabbu, Rabbu, Rabbi, Rabbuka, Rabbi Tuhanku, Rabbuka Tuhanmu, Rabbana Tuhan kami. Itu penyebutannya. Belum disebut Allah. Penyebutan Allah baru setelah turunnya surat Al-Ikhlas yang dalam asbabun nuzul itu terhitung turun sebagai surat yang ke-22. Urutan turunnya.
surat yang ke-22 baru disebut Allah sebagai yang disebut Rabb itu siapa. Jadi dulu gara-gara asbabun nuzulnya orang-orang musyrikin Mekah bertanya-tanya, Tuhan itu ada bentuknya. Nah, Tuhanmu wahai Muhammad dari mana? Diciptakan dari perak, dari emas, apa dari besi, atau dari kuningan, atau dari apa? Coba dari apa Tuhanmu diciptakan? Nah, ternyata Allah yang menjawab bahwa Allah itu ahad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, dia diperanakan, dia tidak punya keturunan, tidak punya keatasan, nggak ada garis-garis yang menghubungkan dia dengan sesuatu yang lain. Dia adalah qiyamuhu binafsihi, sosok zat yang berdiri sendiri. La awalah wala akhirah. Nggak ada yang sebelumnya, nggak ada yang sesudahnya. Nggak ada yang awal, nggak ada yang akhir. Dialah al-awwal, dialah al-akhir. Dia yang pertama dan dia yang terakhir. Nah, di situ baru bahwa kita jadi mengerti, oh itu yang dimaksud adalah Tuhan Allah. Nah, pengertian Allah Tuhan sebagai Tuhan itu sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh semuanya sama. Dicontohkan dalam surat Al-A'raf yang saya tadi singgung itu, dakwah Nabi Nuh, dakwah Nabi Hud, dakwah Nabi Saleh, dakwah Nabi Syuaib mengajak ya qaumi ubudullaha, pakai Allah ini, ubudullaha malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, tiada Tuhan selain Allah itu. Tidak disebut Allah di situ. Jadi penyebutan Allah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Nah, waktu zaman Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Daud itu dari versi Islam jelas mungkin ada disebutkan dengan Allah tadi ya. Tapi adakah bahasa-bahasa orang-orang terdahulu itu yang menyebutkan lain gitu? Ya, betul. Jadi adapun penyebutan nama Allah dalam bahasa yang bukan bahasa Arab, betul. Ya. Ada yang memanggilnya dengan nama Eli misalnya. Ada yang menyebut dengan nama Yahwa, itu nama-nama Tuhan. Itu bahasa Ibrani, bahasa yang lain. Kayak kita menyebut Tuhan. Kita kan ada Tuhan, ada di sana menyebutnya pangeran, di daerah lain sana menyebutnya Gusti, sana menyebutnya siapa. Nah, itu adalah sebutan nama Tuhan yang lain. Tapi Allahnya hanya satu, lafzul jalalah yang dari Allah cuma satu. Paling-paling ada penyebutan sifatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud, dan seterusnya. Penyebutan Allahnya satu. Bahasa Ibrani, bahasa manapun, Allahnya tetap satu. Tapi terjemahan yang dimaksud Tuhan Allah itu siapa, itu baru yang beda-beda. Ada Gusti, ada Pangeran, ada Eli tadi, dan semacamnya. Itu panggilan Tuhan yang lain. Kan dulu katanya Nabi Isa alaihissalam waktu dia akan dibunuh itu disalib, kalau menurut keyakinan orang Nasrani dia disalib, dia dibunuh, dia bilang Eli lima sabaqtani, Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku terbunuh seperti ini. Itu keyakinan mereka, terbunuh. Kita kan keyakinan kita wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang-orang Yahudi itu tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa, tapi adalah sosok yang lain yang mirip dengan Nabi Isa, itulah yang mereka bunuh. Nah, itu begitu. Sebagai bahasa penyebutan nama Tuhan, iya ada, tapi penyebutan nama Allah tetap Allah lafzul jalalah. Makanya kita dalam menyebut nama Allah, walaupun bahasa Indonesia, penyebutan nama Allah itu lebih kuat dari menyebut nama Tuhan. Lebih baik kita nyebutin Allah daripada Tuhan, atau daripada pangeran, daripada Gusti, daripada yang lain. Tapi untuk pengenalan tauhid, supaya orang tahu yang dimaksud dengan Allah itu siapa, kita sebut Gusti itu Allah. Nah, jangan salah, jangan dianggap Gusti itu dewa, jangan dianggap pangeran itu dewa, jangan dianggap yang dipertuhankan itu adalah dewa, supaya tidak menyimpang. Makanya disebutkan istilah Gusti atau pangeran ataupun yang lain dalam bahasa Indonesia.